عليه وعد آله شهد الله شهد الله شاهد wa anta fadluna bi adlina
anfusina wa awalina wa ahlina wa ashabina wa ahwabina min kulli nikmatin wa fitnatin wa busin wa dari innaka wa likulli khair wa muqikul khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina fid din wa liman asana ilayna wa liman awsalna bid du'a wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'iminu Muhammad. Allahumma fir lana warhamna wa taqabbal minna wa qina jannata wa najina minan nar. Allahumma aslihna syarana kulla. Allahumma zidna wa la tanqusna wa afirna wa la tuhinna wa la tahrimna wa du'ana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min makan dulu makan. Minum. Lumayan nih. Ini loh, semuanya di sana yang mau ini loh, kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis apa? Anak bapak tinggal lima. Tahu kan? Tahu. Artinya? Tahu. Bismillah. Pelan-pelan katanya. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis anak berkatu minat iman, kebersihan itu sebagai dari iman. Maka dari itu kita harus jaga kebersihan dan menjaga lingkungan kita dengan bersih, dan kita harus membersihkan ya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa yang ilmunya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga. Kita doakan senantiasa diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur dan dijauhkan dari segala penyakit yang zahir maupun yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan para asatidzah, guru-guru kita bersama, Al-Ustadz Seftianda Zahri, yang insya Allah beberapa hari ke depan datang kemari nggak diboncengin, tapi naik BMW sama bininya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ada pula Al-Ustadz Nanang Firdaus yang hari ini iparnya nggak datang, mungkin sedang mempersiapkan hari yang sakral, yaitu hari menyatunya dua insan yang saling mencinta. Kita doakan Ustadz Nanang, Ustadz Nanda senantiasa diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling kita muliakan dan paling kita hormati adalah pimpinan Majelis Miftahul Jannah Sultan Gandul, yang suka dipanggil Adul. Yaitu Bapak Dr. Andes Insinyur Profesor Haji Vicky Ardiansyah MSI, masih istri satu, masih satu istri. Kita doakan ketua kita ini diberikan sehat wal afiat, panjang umur, dan juga dijauhkan dari musibah, dari penyakit yang zahir dan yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran Majelis Ta'lim, kepengurusan Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali, bersatu kembali, bertemu kembali, dan duduk bareng untuk menghadiri majelis rutinan kita, yaitu majelis malam Sabtu Miftahul Jannah, yang tadi kita telah selesaikan pembacaan Rotib At-Haddad dan juga Rotib Al-Attas, serta gosoid atau insyadat atau salawat pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan itu semuanya menjadi bersih hati kita, menjadi jernih pikiran kita,
sehingga hati dan pikiran kita siap untuk menerima ilmu-ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu itu adanya dan terletaknya di dalam hati, bukan di lisan. Ilmu itu bukan hafalannya kita ketika kita membaca apa yang kita hafal, bukan itu ilmu. Atau ilmu itu juga bukan apa yang kita sampaikan di depan orang, yang kita ceramahkan di depan orang, bukan itu ilmu. Ilmu itu adalah nur. Tahu nur? Hah? Tahu nur apa enggak? Tukang nasi goreng, betul. Ya. Ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asi. Kata Imam Waqi' ketika Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ketika ngadu sama gurunya, Imam Syafi'i ngadu sama gurunya. Ini murid sama guru, Imam Syafi'i muridnya. Ketika itu Imam Syafi'i ngadu sama Imam Waqi', gurunya namanya Imam Waqi'. Ini apa namanya, sebuah contoh murid manakala dihadapkan dengan sesuatu yang dia tidak bisa menghadapinya, maka dia mencari solusi atau mencari jalan keluar dengan bertanya kepada gurunya. Imam Syafi'i kasih contoh sama kita. Begitupun dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ngadu sama Imam Waqi', wahai Imam, hafalanku lemah, hafalanku mulai kesulitan untuk menghafal. Ini sekali berimam Syafi'i yang hafalannya dia begitu kuatnya, ngadu sama Imam Waqi', katanya hafalannya nggak kuat. Padahal hafalannya Imam Syafi'i, beliau itu kalau baca kitab, yang kanan dia hafal, dia baca, yang kiri udah separuh-separuh hafal, matanya melihat kemari, yang sebelah sini udah hampir hafal. Ini hafalannya Imam Syafi'i. Umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 15 tahun, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, umur 15 tahun sudah jadi mufti di kampungnya, udah jadi mufti. Siapapun bertanya masalah, rujukannya Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang semacam itu masih ngadu sama gurunya karena sebab hafalannya, merasa hafalannya kurang kuat, merasa hafalannya lemah. Maka Imam Waqi' kasih jalan, kasih solusi, dan kasih nasihat. Apa nasihatnya? Kata Imam Waqi', kalau kamu mau dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna, maka ketahuilah ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gurunya yang kasih ilmu, bukan ustadznya yang kasih ilmu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke majelis ilmu, kita menghafal, kita membaca, kita duduk, kita khusyuk, ataupun kita menghargai guru kita, kita menghormati guru kita, kita membantu segala macam yang dibutuhkan guru kita, itu hanya wasilah aja, hanya wasilah. Artinya sistem. Kita punya kehidupan itu butuh yang namanya sistem. Seperti halnya orang kalau jatuh, atau orang itu kalau lapar pasti cara menghilangkannya dengan makan. Itu udah pasti. Kalau udah makan biasanya orang kenyang.
Walaupun ada beberapa orang yang makan mulu tapi nggak kenyang, ada pokoknya. Itu namanya sistem. Orang yang kalau kita kena air pasti basah, orang kalau sakit badannya lemas atau dan lain sebagainya, itu sistem. Begitupun orang yang durhaka sama orang tuanya pasti nggak bakal bahagia kehidupan. Itu sistemnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sunnatullah, udah kayak gitu aturannya Allah. Orang yang sholat duha insya Allah dilancarkan rezekinya. Orang yang menjaga sholat 5 waktu bahagia kehidupannya. Orang yang berbakti sama orang tuanya juga bakal dia jadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Pasti semua yang berbakti sama orang tuanya, siapapun dia, pasti bakal bahagia hidupnya, pasti akan senang hidupnya, siapapun orangnya. Mau dia ahli maksiat ataupun dia kafir sekalipun, bakti sama orang tuanya bakal bahagia di dunia. Hanya saja kalau yang kafir mungkin di dunia aja bahagianya, tapi di akhiratnya enggak, karena syaratnya bahagia di akhirat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sistemnya Allah, udah pasti begitu. Sistemnya kita hidup hormat sama orang tua, pasti bahagia hidupnya. Kita hormat sama orang tua, anak kita pasti hormat sama kita. Kita bakti sama orang tua, anak kita pasti bakti sama kita. Kita berbuat baik sama orang tua kita, anak kita pasti berbuat baik sama kita. Begitu juga kebalikannya. Kalau kita sering nyakiti hati orang tua kita, anak kita pasti bakal nyakitin hati kita, pasti. Kalau nggak percaya, tungguin kalau punya anak. Itu pun kalau punya anak. Kita durhaka sama orang tua kita, anak kita pasti bakal durhaka sama kita. Kita ngelawan sama orang tua kita, anak kita pasti bakal ngelawan sama kita. Kita suka ngambilin duit orang tua kita, anak kita pasti bakalan ngambilin duit kita nanti. Semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan terhadap orang tua kita bakal kita alami dan bakal dilakukan oleh anak kita kepada kita. Karena itu sabdanya Nabi Muhammad SAW, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kalian bakti sama orang tua kalian, maka pasti niscaya anak-anak kalian bakal bakti sama kalian. Ini udah sunatullah, udah sistemnya Allah kayak gitu. Jadi kalau mau bahagia, bahagiain orang tua kita. Kalau mau rezeki kita, rizkinya raja. Kalau mau rizkinya kita, rizkinya sultan gandul. Kalau mau rizkinya kita, rizkinya rizkinya orang-orang yang hebat, rizkinya raja, maka jadiin orang tua kita itu raja, jadiin ibu kita itu permaisuri. Jangan jadikan ibu kita sebagai pembantu, jangan jadikan ibu kita sebagai babysitter, jangan jadikan ibu kita sebagai budak. Ya, rezekinya kita rezeki budak akhirnya. Rezeki kita ya rezeki pembantu akhirnya. Rezekinya kita akhirnya jadi rezeki yang kelas bawah, karena kita jadikan ibu-ibu kita seperti budak, seperti pembantu, cuman bisa nyiapin makanan, cuman disuruh nyuci pakaian kita. Kalau perlu kita yang cuciin pakaiannya, kita yang bersihkan rumahnya, kita yang cucikan piringnya. Ini baru bakti sama orang tua. Kalau perlu kita cium kakinya setiap hari, kita cuci kakinya, kita minum airnya kalau perlu. Ini namanya bakti. Itu cara-cara mendapatkan keridhaan dari orang tua. Kita cium tangannya setiap hari, kita cium kakinya setiap hari, kita cuci kakinya sesekali, kita cuci kakinya, kita minum airnya. Dengan cara itu sehingga orang tua pasti 99,9% bakalan nangis terharu melihat anaknya bisa kayak gitu. Kalau ada yang bisa semacam itu, pasti tanpa kita ngomong apapun untuk minta maaf, kita lakukan itu,
Pasti orang tua bakal terharu, senang. Nah, ketika terharunya orang tua itu, dia bakal mengatakan, dia bakal doa, ya Allah jadikan anak saya ini anak-anak. Itu doa yang semacam itu yang kita harapkan. Itu doa yang bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bakal menjadikan kita orang-orang yang dekat dan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka cari keridhaan nama orang tuanya, yang masih ada ibunya, yang masih ada bapaknya, khususnya yang masih ada ibunya, itu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Masih ada ibunya, itu jimat kita. Nggak usah kita repot-repot jauh-jauh cari jimat kemana-mana, cari jimat ke gunung ini, ke kuburan ini, ke dukun sini, dukun sana. Nggak perlu itu semuanya. Bahkan kita nggak perlu minta doa sama siapa-siapa. Itu jimat kita ada di rumah, itu ada di ibu kita. Perlakukan ibu kita dengan baik, itu yang bakalan menjadikan kehidupan kita bahagia. Maka kita introspeksi diri kita. Kita lihat, yang tahu diri kita cuma kita. Yang paling tahu kita seperti apa, ya kita sendiri. Kita tahu kita ini lagi dalam keadaan yang baik atau enggak. Kita ini dalam keadaan baik-baik aja atau enggak. Kalau kita perhatikan diri kita tidak baik-baik saja, artinya kok kenapa kalau diajak sholat berat, kalau diajak baca Al-Quran ngantuk mulu, kalau diajak majlis taklim ada aja halangannya. Walaupun halangan itu seakan-akan alami, kayak hujan, kan hujan nih, alami hujan. Siapa yang minta hujan? Siapa yang tahu bakalan hujan? Nggak ada yang tahu. Seakan-akan alami, tapi itu menjadi penghalang datangnya kita ke majlis ilmu. Atau giliran mau jalan berangkat diajak tempat lain yang lebih enak, yang lebih seru. Pada intinya, poinnya tetap kita nggak sampai ke tempat yang semacam ini, ke majlis-majlis taklim, nggak sampai. Ada aja halangannya. Ada halangan ini kenapa? Harusnya kita bisa introspeksi diri kita. Ketika setiap kita ingin melakukan kebaikan, apapun kebaikannya selalu ada halangannya. Jangan-jangan saya ini nggak menjaga sholat 5 waktu. Jangan-jangan saya ini kurang ajar sama ibu saya. Nyari kerja di sana, nyari kerja kok susah banget, kerja sono nggak dapat. Kerja ngelamar di sana ditolak, ngelamar di sini ditolak. Baru kerja sehari 2 hari dipecat. Nyari ini ketemu ada duitnya banyak dapat nih, tapi caranya salah. Nyuri atau nipu atau duit nemu. Ada rezeki duit nemu 100.000 sering nemunya, itu bukan rezeki namanya, itu bukan rezeki. Jangan-jangan itu semuanya karena durhakanya kita sama orang tua kita. Jangan-jangan itu semuanya sebab murkanya orang tua kita sama kita. Memang orang tua itu mustahil, jarang orang tua yang katakan dasar anak saya dangkalan mati aja, jarang. Kecuali lagi ngamuk dia, jarang. Pasti habis itu bayar lagi. Mungkin nggak akan mengatakan yang semacam itu, tapi perlakuan kita sama dia yang menyakiti hatinya orang tua kita, Allah lihat. Orang tua kita nggak bakal marah mungkin, tapi Tuhannya orang tua kita bisa marah karena perlakuan kita sama orang tua kita. Maka kita hargai orang tua kita perbaiki. Yang kemarin udah biarin, yang kemarin salah bakal hilang. Yang kemarin melakukan kehilafan, kesalahan, hilanginnya dengan apa? Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutup kebusukan kita dengan kebaikan. Yang kebaikan itu akan menghapus daripada kebusukan kita. Kita dengar waktu Al-Walid, guru kita bersama, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Al-Asgaf katakan waktu baru pertama datang ke sini, beliau kata apa? Orang yang bertobat dari kesalahannya itu sangat dan lebih Allah cintai. Lebih Allah cintai dari apa? Dari orang yang kehilangan semua bekalnya ketika berpergian, hilang. Ada orang berpergian padang pasir. Kalau dulu berpergian padang pasir pakai onta, barang-barangnya semua ada di onta. Barang-barangnya semua ada di onta, semua kebutuhannya selama perjalanannya nggak sebentar, 6 bulan, 3 bulan dan seterusnya.
itu barang-barang yang ada di onta semuanya hilang sama onta-ontanya. Bingung dia. Kan bingung tuh, padang pasir, makanan di situ semuanya, minuman di situ semuanya, nggak ada orang, sendiri-sendiri. Bingung dia, kehilangan itu. Tahu-tahu dia cari, saking capeknya dia nyari sampai tidur dia, ketiduran. Tidur pas melek-melek, ternyata ontanya ada depan mukanya. Kira-kira gimana tuh perasaan dia? Girang banget tuh. Alhamdulillah, kalau bisa nangis dia. Karena gembira, ini ontak balik lagi, alhamdulillah. Balik lagi, ketemu juga nih, alhamdulillah. Itu senangnya dia, dari senangnya Allah melihat hambanya taubat kepada Allah, lebih senang lihat hambanya taubat. Dari kegembiraannya dia ini, Allah lebih senang lihat hamba yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada kata terlambat untuk kita kembali kepada Allah. Nggak ada kata terlambat untuk kita bakti sama orang tua kita. Nggak ada kata terlambat untuk kita menghormati orang tua kita. Biasa kalau kita canggung sama orang tua, jarang ngomong, nggak bisa ngobrol dan lain sebagainya, nggak apa-apa lah. Kalau kita nggak bisa ngomong atau karena kecanggungan kita cari keridhaan orang tua kita dengan tingkah lakunya kita. Mungkin kita bisa cuci piring, mungkin kita bisa cuci baju sendiri, mungkin kita nggak bisa itu, kita malu. Ya udah, kita tidak menyuruh sedikit pun kepada orang tua kita. Dengan cara itu nanti orang tuanya ngeliat, nanti lambat laun hatinya akan menjadi ridho. Keridhaan yang datangnya dari hati orang tua itu yang bikin kehidupan kita bakal bahagia. Ini makanya kita mulai saat ini kita coba berpacu, berusaha, berlomba-lomba gimana pun caranya mendapatkan keridhaan orang tuanya. Sebab itu salah satu kunci. Kita kan hidup, kita mau cari bahagia di akhirat. Yang kita tahu bahagia di akhirat masuk surga. Masuk surga kuncinya banyak. Masuk surga kuncinya banyak. Ada kuncinya la ilaha illallah, ada kuncinya sholat 5 waktu, ada kuncinya dermawan, ada kuncinya macam-macam. Kita punya kunci satu yang Allah kasih tahu, itu jimat kita. Kalau kita punya orang tua, ibu, itu jimat kita untuk sampai kepada Allah. Kita nggak pinter, kita bodoh, kita nggak bisa macam-macam, kita nggak cerdas, nggak ini. Itu cara masuk surga bisa lewat situ, bisa lewat ibu kita. Kalau ibu kita meninggal, ibu kita nggak ada, udah hilang kuncinya. Bahkan ketika seorang ibu meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya, maka ketika itu juga di arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang berseru, ada yang mengatakan, wahai hamba yang kemarin ridhonya Allah dikaitkan atau digantungkan kepada ibumu, maka saat ini mana? Gak bisa, udah cari sendiri. Kalau jadi istri masih ada, istrinya bisa mendapatkan keridhaan Allah melalui keridhaan suami kita. Sedangkan di sini kita nggak akan ada yang menjadi istri. Semuanya kan suami ini. Ada yang istri di sini? Nggak ada. Semuanya suami. Lewat mana lagi? Nggak ada. Itu jimat satu-satunya kita, anak laki-laki. Jimat satu-satunya ibu kita. Makanya anak laki-laki sampai kapanpun dia tetap menjadi miliknya ibunya. Apapun yang dia hadapi, dengerin kata ibunya, jangan dengerin kata orang lain, jangan dengerin kata siapa-siapa. Utamakan ibu kita. Jangan kita nantinya punya istri yang cantik, yang kaya raya dan lain sebagainya, kita lebih dengerin istri kita, kita lebih patuh sama istri kita. Jangan. Ibu kita jangan sampai udah dicontohin sama sahabat Nabi, kesulitan ngucapin la ilaha illallah ketika akhir hayatnya karena lebih ngutamain istrinya dibandingkan ibunya. Maka contoh-contoh orang-orang yang durhaka udah banyak kita tahu. Yang paling terkenal walaupun kita nggak tahu kebenarannya, itu maling kundang. Maling kundang kita udah tahu, dan banyak orang-orang yang mendapatkan kemuliaan atau bahkan mendapatkan kemurkaan sebab durhaka sama orang tuanya. Maka kita hargain orang tua kita hormati. Mungkin dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, kehidupan kita jadi baik, kehidupan kita jadi bagus, kehidupan kita jadi sempurna semuanya. Yang tadinya kalau diajak maksiat gampang banget, yang tadinya diajak baik susah banget, mungkin dengan
berbakti sama ibu kita, kita bisa gampang dan dimudahkan untuk berbuat baik. Dan memang ketika berbuat baik itu ada aja halangannya, ada aja ujiannya. Ujian-ujian itu biasa. Ujian-ujian itu biasa. Tinggal kita hadapi sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ini orang tua. Kita perhatikan orang tua kita walaupun sebagian besar dari para ulama itu katakan seperti Imam Al-Iskandari, beliau itu lebih memuliakan gurunya dibandingkan memuliakan ibunya, dibandingkan memuliakan orang tuanya. Ketika ditanya, kenapa kok kamu itu lebih memuliakan gurumu dibandingkan memuliakan orang tuamu? Maka Imam Iskandari katakan, orang tuaku menurunkan aku minal a'la ilal adna, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari tempat yang tinggi sebelum kita dilahirkan, kita berada di alam sebelum kita dilahirkan. Kemudian kita dikeluarkan oleh orang tua kita ke tempat yang rendah. Di mana? Di dunia. Dunia ini tempat yang rendah. Nggak ada dunia ini tempat-tempat yang bagus. Nggak ada dunia ini tempat-tempat yang selamanya. Dunia sebentar. Dunia tempat bercocok tanam. Dunia tempat mencari kebaikan dan lain sebagainya. Dari tempat yang baik ke tempat yang tinggi menuju tempat yang hina. Dunia. Wadih dunia daniyah. Apa? Wadih dunia damimah. Hawadisuha kathira wa muddatuha qasira, kata Imam Haddad. Ini dunia hina. Kejadiannya atau ujiannya banyak. Waktunya di dunia sebentar aja, 60, 70, 80. Mungkin anak-anak sekarang jarang sampai 100. 80, 70, 40 aja udah goyang jalannya. Ini dia dunia. Imam Iskandari itu sebabnya. Tapi lihat guruku, kata Imam Iskandari. Guruku akhrajani minat adna ilal a'la, mengeluarkan aku dari tempat yang hina dunia ini, diangkat kemana? Ke tempat yang tinggi. Kemana? Ke surga Firdaus. Surga diangkat. Murid-muridnya, seorang guru mengangkat muridnya dengan nuntut ilmunya, dengan sehingga seorang murid bisa mencapai derajat di sisi Allah yang tinggi, bahkan bisa sampai masuk ke dalam Firdausil A'la. Ini dia Imam Iskandari. Kenapa dia lebih memuliakan gurunya? Ada yang mengatakan ulama, kenapa kamu lebih memuliakan orang tuamu, gurumu dibanding orang tuamu? Ya, sebab karena aku tidak akan bisa mengetahui gimana cara menghormati orang tuaku kalau bukan karena guruku. Kalau bukan karena guruku. Lihat bagaimana Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali bin Abdullah Baros. Tahu Syekh Ali bin Abdullah Baros? Muridnya daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang rotibnya kita baca tadi. Apa yang terjadi sama beliau? Beliau itu belajarnya nggak belajar rajin kayak santri-santri yang biasa. Kalau mondok kita belajar, santri ngafal, baca, ngafal, mutola'ah, murojaah, belajar doang deh. Dia enggak. Imam Ali ini enggak. Syekh Ali Baros ini enggak kayak gitu. Kerjaannya dia kalau yang lain lagi ngaji, lagi belajar sama Habib Umar, dia nyiapin kopi, dituangin kopi, taruhin satu-satu buat santrinya, disiapin kopi, disiapin ini segala macam. Itu Syekh Ali bin Abdullah Baros. Sampai suatu ketika Habib Umar ketika sedang ngajar di majelisnya, ada tamu dan orang-orang, karena di situ banyak daripada aulia, mengatakan, Khidir, datang Khidir. Di depan pintu sebelah sana ada
orang-orang yang situ ada bilang ada Nabi Khidir datang, Nabi Khidir. Semua orang-orang yang ada di situ lari berebutan, pengen salaman sama Khidir, pengen salaman sama Nabi Khidir, pengen tabarukan sama Nabi Khidir. Ketika itu Syekh Ali bin Abdullah Baros nggak lari ke sono, dia lagi sibuk mijitin daripada Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Ottos, dipijitin lagi. Akhirnya dia nggak gerak sama sekali, padahal di sono ada Nabi Khidir yang orang-orang berebutan mau selamat. Akhirnya ditanya sama Habib Umar, wahai Ali, kenapa kamu nggak tazdahim ma'ahum wa tusafih? Kamu kenapa nggak berebutan sana, ikut-ikutan berebutan salaman sama Khidir? Maka Syekh Ali bin Abdullah Baros ini katakan, ya buat aku di sini, kenapa aku tidak pergi ikut ke sana? Sebab di hadapanku sudah ada guruku, artinya di hadapanku sudah ada matahari, maka aku nggak perlu matahari yang lebih besar lagi. Kata ini Syekh Ali bin Abdullah, artinya dia sudah yakin dan keyakinannya sudah penuh terhadap gurunya itu Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Ottos. Karena ada ungkapan idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seseorang itu bisa naik derajatnya sesuai dengan keyakinannya dia terhadap apa yang dia lihat. Seperti Syekh Ali bin Abdul Baros, yang ternyata Syekh Ali bin Abdul Baros itu menjadi khalifah pengganti dari majelisnya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Ottos, dapat derajat yang semacam itu padahal nggak belajar, padahal belajarnya kita anggap belajar nggak sungguh-sungguh seperti yang lainnya, lebih banyak khidmahnya, lebih banyak bantunya. Maka kita yang membantu di dalam majelis ini, baik yang membantu dalam di bagian foto-foto, dalam bagian bikin ini bikin itu, atau yang bagian pukul-pukul hadroh, nggak baca qasidah dia mukul doang. Semua yang membantu ini jangan merasa saya nggak bantunya cuma gini doang, saya tiap hari cuma masak doang, cuma ini doang. Jangan berkecil hati dengan sebab yang kecil yang semacam itu, bisa kita nggak tahu, barangkali itu yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Imam Syekh Ali bin Abdullah Baros. Makanya seseorang itu tergantung apa yang dia yakini. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap orang yang nggak punya keyakinan terhadap apa yang dia lihat, terhadap gurunya, terhadap apapun yang dia lihat, kalau dia nggak ada keyakinan sama sekali, nggak ada manfaatnya buat dia. Kita lihat siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang paling gampang kita contohin Nabi Muhammad. Kayak apa Nabi Muhammad? Kita sulit untuk menggambarkan Nabi Muhammad. Kita lihat sekelilingnya yang dapat kemuliaan sebab Nabi Muhammad siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun banyak di antara sahabat yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dia bisa dapat makom yang tinggi padahal dia bukan nabi? Bahkan dia dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang paling afdol setelah Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok dia bisa dapat kayak gitu? Beliau itu bisa mendapatkan kemuliaan itu kenapa? Sholatnya enggak. Sahabat Nabi dikatakan ibadahnya itu masih kalah sama ibadahnya para tabi'in. Tapi para sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar satu aja kita sebut, kok dapat derajat yang semacam itu, bisa jadi memiliki derajat yang tinggi. Ternyata setelah kita teliti, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah melihat Nabi Muhammad kecuali dia memandang Nabi Muhammad dengan penuh keagungan, dengan penuh kepercayaan dan penuh keyakinan. Kita lihat ketika Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad cerita, saya habis jalan-jalan ke Baitul Maqdis terus ke langit. Ini kalau orang tanpa keimanan, tanpa keyakinan disangka orang gila. Ngomong ngaco nih, ngawak. Dalam satu malam, nggak sampai sebulan 2 bulan, semalam nggak ada kendaraan pesawat. Tapi Sayyidina Abu Bakar langsung yakin. Saya percaya
Bahkan yang lebih menakjubkan dari yang kau ceritakan wahai Muhammad, aku percaya. Dengan keyakinannya itu dia dapat derajat yang tinggi. Sebelahnya Sayyidina Abu Bakar ada siapa ya? Ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Apa yang dia dapat? Abu Lahab, bahkan pamannya Nabi. Apa yang mereka dapat? Murka dari Allah, laknat dari Allah. Bahkan Abu Lahab abadi laknatnya di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabim wa tab. Kenapa kok dia padahal ngumpul bareng sama Nabi, duduk bareng sama Nabi? Karena gangguannya bukan, itu hasilnya. Gangguan itu hasil. Sebabnya apa? Sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab melihat Nabi Muhammad cuma melihat Muhammad orang, anaknya Abdullah, ponakannya Abu Thalib, cucunya Abdul Muthalib, anaknya Aminah, saudara gua itu, ponakan gua, kata Abu Lahab. Ngelihatnya pandangan biasa, manusia biasa, bukan pandangan pengagungan, bukan pandangan keyakinan, bukan pandangan penghormatan, bukan pandangan bahwa dia itu adalah utusan Allah, seorang nabi. Maka di sini kita belajar mengagungkan, memuliakan dan menghormati apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi panjang ngomongnya ini. Tapi baru setengah 10 ya? Ya, kira-kira bisa dipahamin ya. Ini belum dibaca nih kitabnya. Panjangan. Tadi pagi, alhamdulillah kita, mudah-mudahan ini jadi bisyarah buat kita, untuk majelis kita juga. Alhamdulillah tadi malam saya bermimpi Habib Zain bin Ibrahim Smith datang ke sini, bukan ke sini tapi datangnya ke An-Nur, datang ke An-Nur, terus jalan ke sana, nginepnya di sana. Di perjalanan Ane bilang sama Habib Zain, cerita bahwasanya Ane punya hajat, ada hajatnya udah Ane sampaikan secara langsung sama Habib Zain lewat putra beliau. Akhirnya Habib Zain tenang. Setelah itu tidur, terus bangun, terus tidur lagi, mimpi Habib Novel bin Salim bin Jindan. Habib Novel nih, bapaknya Habib Jindan, mimpi ada di sini. Nah, itu di sini. Nah, ini Habib Novel ngapain ceramah ini? Perasaan udah meninggal. Ane bilang sama Habib Ahmad atau Habib Jindan ketika di dalam mimpi itu, lah Habib, bukannya walidak abah ente udah meninggal? Lah belum, itu masih ada tuh, itu masih ceramah. Ini bener ini, perasaan kayak bukan mimpi tapi mimpi, ternyata mimpi. Habis itu pas ditegesin ternyata mimpi, pas ditegesin baru bangun melek, oh mimpi ternyata, kira kayak beneran hidup. Habib Novel bin Salim bin Jindan seakan-akan. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang semacam ini bisa jadi kabar gembira buat kita, bisa jadi bisyarah buat kita. Mudah-mudahan Allah ridho, dan mereka para habaib kita, guru-guru kita perhatian sama kita punya majlis. Mereka senang dan ridho sama apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu semuanya jadi bisyarah buat kita, jadi kabar gembira. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, aneh itu kalau aneh nih yang aneh rasain, kalau aneh rajin baca roti, baca wirid hari-hari, kita aneh rajin, kita baca terus, itu yang ngimpi yang habaib itu malah hilang, nggak ketemu ngimpi. Tapi kalau giran aneh malas, giran nggak kita baca, bisa kita nggak baca 3 hari, 2 hari, atau bahkan bisa sampai seminggu kita nggak baca tuh roti hadat, roti otos, dan wiridan yang lainnya. Habis subuh, habis maghrib nggak kita baca, itu udah datang tuh. Ntar ngimpi siapa? Atau ngimpi Said Muhammad Maliki, atau ngimpi Habib Zain Smith, atau ngimpi habaib yang lainnya, ngimpi macam-macam. Makanya mungkin itu perhatiannya mereka sama kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya majlis juga dapat perhatian dari mereka. Sebab perhatian dari mereka itu juga salah satu kunci, sama seperti kita sama orang tua. Kita mau tahu
Allah itu lagi ridho sama kita atau enggak? Allah itu lagi murka sama kita atau enggak? Kita lihat mak kita. Mak kita kesel nggak sama kita? Kalau kesel, Allah pasti lebih kesel. Kalau mak kita senang sama kita, ridho, Allah pasti lebih ridho. Ini sama. Perhatian guru kita mudah-mudahan sebagai tanda perhatian Allah kepada kita, dan semoga ini dibaca nggak nih? Nggak usah deh, kelamaan ntar kalau dibaca. Mudah-mudahan perhatian guru-guru kita menjadi tanda perhatian Allah juga datang dan terpancarkan kepada kita, dan sehingga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah, hamba-hambanya yang selalu mudah untuk berbuat kebaikan, hamba-hambanya yang selalu digampangkan dalam berbuat kebajikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengkabulkan segala hajat-hajat kita, hajat-hajat orang tua kita, hajat-hajat guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan menggampangkan segala keinginan kita. Yang punya hajat, setiap dari kita semuanya masing-masing memiliki hajat. Hajat dunia kita, hajat akhirat kita, hajat yang belum dapat kerja mau kerja, hajat yang belum nikah mau nikah, hajat yang ini itu segala macam, semua hajat kita yang bermacam-macam itu, asalkan Allah ridho, asalkan Nabi Muhammad senang, kabulkan. Mudah-mudahan semua hajat-hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari segala musibah, jauhkan kita dari segala mara bahaya, jauhkan kita dari segala penyakit yang zahir maupun yang batin, dan jauhkan kita dari segala wabah, dari segala virus-virus, terutama lagi dari virus corona. Dan semoga virus corona ini Allah angkat dari negeri kita yang tercinta, Allah angkat dari negeri-negeri kaum muslimin umumnya, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan Baharun, Sayyid Hamid Al-Kaf, Sayyid Alwi bin Abi Bakar Al-Haddad, wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah alaman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadimal ihsan kam laka alayna min ihsan, ihsanukal qadir ya hannanu ya mannan, ya rahimu ya rahman, ya ghafuru ya ghaffar, ighfir lana warhamna, ighfir lana warhamna, wa anta arhamur rahimin. Kalimah qadha haqi alaiha nahya wa alaiha namut,
نبعث وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين بالسر المأسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Udah beres, Beb? Udah beres? Udah rapi? اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة وبحق سيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم تقبل دعانا واستجب رجانا ولا تخيب رجانا وبلغنا منانا يا وقت حاجاتنا دنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوهم بها سبحانك اللهم